tolong sus. Iya, kenapa ini? Duduk dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Dina yang bertugas pada siang hari ini. Ibu bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Ibu Yunisus. Saya lahir tanggal 12 Oktober 1985. Baik, Ibu Yuni, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Aduh, perut saya sakit, Sus. Perut saya mules, saya juga sudah berkali-kali ke kamar mandi. Kenapa saya harus dibawa ke sini? Saya pengen pulang. Ibu, kita semua di sini pengen yang terbaik buat Ibu. Iya, Bu, Ibu coba sabar ya. Kita tuh di sini semua juga pengen Ibu tuh cepat sembuh. Di sini perawat juga akan bantu Ibu kok. Ibu mohon bersabar dulu ya, Ibu. Sebelumnya, Mbak dan Bapak ini apakah keluarga dari Ibu Yuni? Iya. Saya itu namanya Pak Budi, saya suaminya Bu Yuni, dan ini anak saya Dewi. Baik, Bapak dan Mbak, sebelumnya Ibu makan apa ya kok frekuensinya? Nggak ada, Sus, sebenarnya Ibu cuma makan masakan rumahan, itu pun Ibu yang buat. Apakah sebelumnya Mbak sudah merasakan masakannya? Mungkin terlalu pedas atau bagaimana? Itu sih tadi, Sus. Tadi Ibu masak sambal, tapi itu kepedesan. Terus juga masak tahu, tapi kok basi gitu. Oh, seperti itu. Lalu, apakah Ibu sudah minum obat atau belum? Belum, Sus. Baik, kalau begitu, harap ditunggu sebentar. Saya akan panggilkan dokter. Baik. Terima kasih, Sus. Ya, terima kasih, Sus. Permisi. Iya, apa ini benar dengan keluarga Ibu Yuni? Iya, benar, Dok. Permisi ya, saya izin masuk. Iya. Selamat siang, Ibu Yuni. Perkenalkan, saya Dr. Rahma yang hari ini akan memeriksa Ibu Yuni. Gimana, Ibu? Keadaannya? Apa perutnya masih sakit? Jangan banyak tanya, Dok. Perut saya sakit, ini saya kesakitan. Saya nggak suka di rumah sakit ini. Semuanya bikin repot, menjengkelkan. Ibu, sabar Ibu. Dengerin apa katanya dokter dulu. Kita pengen tahu Ibu sakit apa. Iya, Ibu. Saya tahu Ibu sekarang merasa kesakitan. Tetapi mohon dibantu saya untuk kedepannya disebutkan keluhannya, terus apa gejalanya juga, biar kita bisa dapat solusi buat penanganannya Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu ini gejalanya udah dirasakan berapa lama ya? Sudah 3 hari nih dok, saya kesakitan kayak gini. Kesakitan ya, Bu. Terus selain itu gejala apa aja, Bu, yang udah dialami Ibu? Sudah cuman perut saya sakit, mules gitu. Sudah berkali-kali ke kamar mandi. Terus sebelumnya Ibu, sebelum ini Ibu memakan sesuatu yang nggak biasa mungkin? Kata suami saya itu habis masak buat sambal gitu terlalu pedes dok. Terus saya juga katanya masak tahu yang basi gitu. Tapi biasanya nggak apa-apa kok. Saya biasanya makan sambal kayak gitu, makan tahu nggak apa-apa, nggak kayak gini. Ibu, coba kita dengarkan dokter dulu ya. Di sini dokter itu mau bantu Ibu buat sembuh. Jadi Ibu harus lebih sabar lagi. Ya baik Ibu, terima kasih sudah mengatakan gejalanya. Sebelumnya saya izin balik ke ruangan dulu untuk mendiagnosis penyakit Ibu ya. Bapak dan Mbak, bisakah saya minta waktunya sebentar untuk memberikan edukasi terkait diare yang dialami oleh Ibu Yuni? Oh iya. Iya, kami bersedia, Sus. Baik, kalau begitu Bapak dan Mbak bisa ikut saya sebentar ke ruang lain agar Ibu bisa beristirahat dengan lebih tenang. Baik. Ya, mari. Saya, Bu. Baik, Bapak dan Mbak. Jadi di hari itu kondisi di mana BAB-nya lebih sering dan juga tinja yang keluar itu lebih cair dari biasanya. Nah, di hari ini bisa disebabkan karena infeksi, lalu bisa juga karena makanan dan bisa juga karena stres. Nah, sepertinya dalam kasusnya Ibu Yuni ini, diarenya disebabkan oleh makanan. Di mana makanannya itu terlalu pedas dan tahunya juga hampir basi ya. Lalu untuk
kedepannya bisa diperhatikan lagi untuk makanan ibu. Mungkin bisa makanannya yang jangan terlalu pedas, lalu diperhatikan juga kebersihannya, dan berikan ibu makanan yang lebih ringan untuk dicerna. Aduh, kasihan ya sus. Saya nggak mau kalau istri saya kenapa-napa. Terus untuk pencegahannya gimana ya? Jangan khawatir Bapak dan Mbak, diare yang dialami oleh Ibu ini bisa diatasi dengan pemasukan cairan yang cukup. Contohnya seperti dengan minum air putih yang cukup dan juga dengan Oralit. Selain itu juga lebih diperhatikan lagi untuk makanannya. Jangan yang terlalu pedas, jangan yang kurang bersih, apalagi yang hampir bersih itu sebaiknya tidak perlu dikonsumsi. Kemudian untuk makanannya, pilih jenis makanan yang sehat dan mudah dicerna oleh pencernaan, sehingga diare yang dialami oleh Ibu Yumi bisa lebih cepat sembuh. Begitu Bapak Donda. Ya, sus. Selamat siang, Ibu Yuni. Saya Dokter Atma yang tadi memeriksa Ibu. Sekarang ini Ibu didiagnosis mengalami diare karena infeksi. Nah, Ibu kan sudah mengalami diare selama 3 hari. Nah, ini bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi setelah ini Ibu akan diinfus oleh perawat ya. Infus? Gak mau dok, saya takut jarum. Ibu, saya paham ini mungkin menakutkan. Namun ini sangat penting untuk kondisi ibu agar ibu tidak merasa lemas yang berlebihan. Tapi saya takut jarum, sus. Ibu, saya memahami apa yang ibu rasakan. Namun saya akan berusaha membuatnya secepat mungkin sehingga ibu tidak akan merasakan sakit yang terlalu lama. Kalau saya nggak mau diinfus nanti apa penyebabnya? Bu, aku paham ini tuh menakutkan Bu. Tapi kalau nggak gini bisa bahaya buat ibu. Udah percaya aja sama dokter sama perawatnya Bu. Aku sama bapak ini pengen ibu cepat sembuh. Ya, saya coba dulu. Baik, kalau begitu saya persiapkan ya Ibu. Permisi ya Ibu, saya pasang infusnya. Pelan-pelan ya sus, saya takut jarum sus. Iya Ibu, tenang, saya akan lakukan yang Ibu, pemasangan infusnya sudah selesai. Bagaimana Ibu? Apakah terasa begitu sakit? Oh, enggak, Sus. Tak terlalu sakit kok. Baiklah, Ibu. Nah, Ibu, ini sudah dipasang ya infusnya untuk perawat. Nah, infus ini berguna untuk mengganti cairan elektrolit Ibu yang tadi hilang. Dan kan Ibu kan katanya tadi kan 3 hari udah diare baru ada ketemu lagi. Nah, untuk itu selain dipasang infus, nanti ada alternatif lain yaitu minum cairan elektrolit. Ibu ini, apakah Ibu ingin tahu cara membuat cairan elektrolit? Iya, tahu dong. Nah, baik. Kalau Ibu Yuni sudah tahu bagaimana cara membuat cairan elektrolit, itu nanti cairan elektrolit bisa diminum ketika Ibu merasa dehidrasi atau masih lemas, bahkan saat masih dipasang infus bisa meminum cairan tersebut. Nah, untuk itu kami juga sebagai dokter dan perawat akan memantau kondisi cairan Ibu. Apabila Ibu masih mengalami dehidrasi, ciri-cirinya seperti mulut terasa kering atau bibir pecah-pecah, nanti Ibu bisa menghubungi kami, perawat atau dokter ya Bu. Ya baik dok, nanti saya minta tolong anak saya untuk membuatkan cairan elektrolit untuk saya konsumsi. Baik, Ibu dan Mbak, mungkin nanti ibunya bisa dibantu ya jika membutuhkan cairan elektrolit. Ya, Sus. Baik, Ibu Yumi dan Mbak Dewi, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali? Enggak, Sus, sudah cukup. Baik, jika begitu, terima kasih karena Mbak dan Ibu Yumi sudah dapat bekerja sama dengan kami. Selanjutnya, jika membutuhkan sesuatu dapat memanggil saya atau dokter. Dan untuk Ibu Yumi, semoga kondisinya lekas membaik ya Ibu, dan diarehnya juga semoga cepat sembuh.
Terima kasih, Amin. Sus. Baik, jika begitu, kami izin pamit terlebih dahulu ya Ibu dan Mbak Dewi. Iya, Sus. Stop. Audio Jungle.